Assalamualaikum, perkenalkan kami dari kelompok 15 kelas B mata kuliah Simulasi Aktuaria dari Departemen Aktuaria FSAD ITS yang terdiri dari saya sendiri Wendra Hartanto dengan NRP 063056 Dan saya Renata Ari Prisiska dengan NRP 063075. dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Perhitungan Value at Risk menggunakan simulasi Monte Carlo pada aset tunggal dan portofolio saham. Jadi presentasi kami ini terdiri dari 4 bagian, yaitu pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Next. Pertama pendahuluan. Bisa di next. Jadi dengan berkembangnya teknologi di dunia, inovasi atas penemuan teknologi baru ini terus menyebar. Dan hal ini sangatlah bermanfaat bagi kita dikarenakan dunia menjadi semakin mudah dan praktis. Di balik inovasi ini, terdapat perusahaan-perusahaan yang pasti membuat teknologi itu. Berdasarkan kumparan berita, terdapat 5 perusahaan teknologi global yang sangat mempengaruhi hidup kita. Yaitu yang pertama ada Apple, Google, Microsoft, Amazon, dan Facebook. Dari kelima perusahaan ini, kami mengambil 3 perusahaan untuk dihitung nilai value at risk, yaitu secara individu dan secara portofolio. Perusahaannya itu adalah perusahaan Alphabet dengan saham GOOGL, perusahaan Apple dengan saham AAPL, dan Facebook dengan saham Meta. Bisa di next. Tujuan dari penulisan penelitian kami adalah untuk membandingkan nilai value at risk dari masing-masing saham dan portofolio, sehingga dapat diestimasi kerugian maksimum yang bisa didapat. Bisa di next. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode dari penelitian kami. Next. Pertama, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang kami gunakan adalah yang pertama ada portofolio saham. Jadi saham merupakan satuan yang menunjukkan bukti kepemilikan dari suatu pihak atas aset sebuah perusahaan. Kepemilikan saham ini menunjukkan baik tanggung jawab maupun hak atas perusahaan. Dan kemudian portofolio itu merupakan kombinasi atau gabungan dari sekumpulan aset saham, baik berupa aset real maupun aset finansial yang dimiliki oleh investor. Selanjutnya ada simulasi Monte Carlo, yaitu teknik untuk memprediksi kemungkinan hasil dari peristiwa yang tidak pasti. Dan selanjutnya ada value at risk. Jadi value at risk itu adalah nilai yang dapat mengukur nilai ekspektasi kerugian terbesar yang didapatkan, di mana nilai value at risk ini dapat dihitung dengan rumus berikut. Value at risk dari 1 kurang alfa itu dapat dihitung dengan rata-rata atau mu dikurangi nilai normal standar dari 1 dikurang alfa dikali dengan standar deviasi. Bisa di next. Untuk tinjauan pustaka selanjutnya ada expected return. Jadi return saham itu adalah selisih harga jual dan beli dari saham. Dan bila saham itu berada dalam bentuk portofolio, maka return-nya itu akan disebut sebagai return portofolio. Dan expected return itu adalah nilai rata-rata dari return harian saham. Untuk perhitungan return saham dapat dihitung dengan rumus yang pertama, yaitu harga saham pada waktu ke T dikurangi harga saham pada waktu T kurang 1, dibagi dengan harga saham pada T dikurang 1. Untuk return dari portofolio saham dapat dihitung dengan rumus sigma dari bobot saham, saham ke I dikali return si I pada waktu ke T. Dan untuk expected return dari saham dapat dihitung dengan rumus sigma dari return T dibagi dengan jumlah saham. Dan kemudian atau terakhir ada expected dari return portfolio. Dapat dihitung dengan rumus sigma dari bobot I dikali dengan mu. Bisa di next. Dari penelitian kali ini, sumber data yang digunakan berasal dari data sekunder yang diambil dari yahoo.finance. Di mana data yang digunakan adalah data harga saham dari GOOGL, AAPL, dan Meta dengan periode 1 Januari 2021 hingga 5 Desember 2022. Kemudian nilai dari iterasi Monte Carlo didapatkan dengan
membangkitkan nilai inverse dari distribusi normal dengan parameter nilai expected return dan standar deviasi. Bisa di next. Oke, selanjutnya masuk ke prosedur penelitian, di mana prosedur penelitian untuk mencari nilai VAR atau value at risk-nya pada saham tunggal maupun pada portofolio. Langkah yang pertama sudah pasti adalah mengumpulkan data, dan langkah yang kami jelaskan yang pertama adalah untuk aset tunggal. Untuk aset tunggal, setelah mengumpulkan data, kita cari nilai parameter dan return-nya dari tiap data close-nya tersebut. Nah, parameter yang dicari di sini adalah expected return dan standar deviasi dari tiap data close-nya. Lalu yang kedua, bagikan data random atau di sini dilakukan simulasi Monte Carlo tersebut, di mana kita ingin membangkitkan data dengan parameter yang sudah ditemukan di langkah yang pertama tadi. Yang ketiga, mencari estimasi kerugian maksimum di di mana di menentukan nilai estimasi kerugian maksimum ini menggunakan tingkat kepercayaan 1 min alfa yang sudah kita tentukan ada 3 tingkat kepercayaan, yaitu 99%, 95%, dan 90%. Lalu yang selanjutnya menghitung nilai VAR atau value at risk pada tingkat kepercayaan 1 min alfa, di mana rumusnya sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Selanjutnya adalah melakukan iterasi sebanyak 1.000 kali atau mengulangi langkah yang mencari estimasi kerugian. eh, Maksudnya melakukan iterasi 1.000 kali itu mengulangi langkah dari mengakhirkan data return random sampai dengan menghitung nilai VAR-nya. Nah, karena banyak data ini bersifat random, maka perlu dicari nilai rata-rata dari seluruh data random yang terjadi. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengulangan sebanyak 1.000 kali menggunakan simulasi Monte Carlo tersebut untuk mencari rata-rata dari iterasinya. Nah, untuk portofolio sendiri, langkah yang pertama adalah melakukan pembobotan setiap asetnya dengan aset yang sama, yaitu Google, APL, dan Meta. Lalu yang kedua, dan langkah yang ketiga ini sama halnya dengan langkah pada data aset tunggal, yaitu mencari nilai parameter dan return dari tiap asetnya dan membangkitkan data return random dari tiap aset. Lalu yang selanjutnya, return portofolio, di mana langkah tersebut membutuhkan data return dari tiap data aset tunggalnya. Lalu selanjutnya, mencari estimasi kerugian maksimum pada tingkat kepercayaan 1 - alfa, dan selanjutnya menghitung nilai VAR pada tingkat kepercayaan 1 - alfa, dan yang terakhir melakukan iterasi sebanyak 1.000 kali, sama seperti langkah pada data aset tunggal, di mana mengulangi langkah, yaitu dari membangkitkan data return random sampai dengan menghitung nilai VAR-nya. Sama halnya, kita membutuhkan rata-rata dari data random yang dihasilkan, karena nilainya pasti berubah-berubah, dan diambil nilai rata-rata dari data random tersebut, dan didapatkan nanti hasil nilai VAR-nya, rata-rata nilai VAR-nya berapa. Dan setelah didapatkan rata-rata nilai VAR-nya, diambil kesimpulan dan interpretasi untuk mengambil keputusan. Selanjutnya, kita masuk ke hasil pembahasannya. Untuk perhitungan resiko di penelitian ini, kita menggunakan 3 tingkat kepercayaan, yaitu 99%, 95%, dan 90%. Dan dibutuhkan pastinya nilai Z1 - alfa, di mana hasil nilai Z1 - alfa dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya, yang pertama kita melakukan perhitungan risiko pada aset tunggal terlebih dahulu, di mana data close yang sudah kami download dari Yahoo Finance tadi, kami hitung return-nya. Setelah dihitung return-nya, didapatkan nilai expected return atau rata-rata return-nya dan standar deviasi dari tiap perusahaannya yang dapat dilihat pada tabel yang sebelah kiri atas. Setelah didapatkan nilai expected return dan standar deviasinya, tadi dibangkitkan data random, lalu dicari nilai VAR-nya dari data random tersebut. Nah, karena data random tadi itu selalu berubah, makanya kita membutuhkan simulasi Monte Carlo tersebut untuk dilakukan pengulangan sebanyak 1.000 kali, dan didapatkan nantinya rata-rata nilai VAR dari pengulangan 1.000 kali tersebut. Nah, dapat dilihat nilai VAR-nya ini yang dihasilkan untuk tiap simulasinya itu pasti berbeda, namun halnya tidak jauh berbeda, karena dengan parameter
yang sama, yaitu expected return dan standar deviasi dari data close tadi. Dan dilakukan 1.000 kali pengulangan tersebut dan didapatkan data hasil akhir rata-ratanya di tabel kanan bawah ini, yaitu perusahaan APL memiliki rata-rata VaR yang paling rendah dibandingkan ketiga perusahaan lainnya, yaitu sebesar minus 4,5% pada tingkat kepercayaan 99%. Nah, dapat dilihat jika kita melakukan investasi sebesar 100 juta pada awal pemberian dana sahamnya, maka berikut ini merupakan besar kerugian yang akan investor terima jika tadi sudah didapatkan nilai ekspektasi besar kerugiannya berapa. Nah, didapatkan di sini besar kerugian yang paling rendah, resiko paling rendah itu berada di APL, dan resiko paling tinggi itu berada di Meta yang nilainya bisa mencapai 2 kali lipat dari nilai APL maupun Google. Sedangkan untuk nilai Google sendiri memiliki nilai yang beda tipis kerugiannya dengan nilai si Apple APL. Nah, selain itu, semakin rendah tingkat kepercayaan, maka resiko kerugiannya juga akan semakin kecil. Nah, oleh karena itu dari data ini dapat kita interpretasikan hasilnya, yaitu dengan dana awal investasi sebesar 100 juta US dollar pada tingkat kepercayaan yang digunakan 90% dengan 1.000 kali pengulangan, maka untuk perusahaan Meta menghasilkan rata-rata nilai VaR yang sebesar minus 6193717, di mana tanda negatif menunjukkan kerugian. Yang hal ini dapat diartikan ada keyakinan sebesar 95% bahwa kerugian yang akan diderita investor tidak akan melebihi 6.193.717 US dollar dalam jangka waktu 1 hari setelah tanggal 1 Januari 2021. Untuk perusahaan Apple, menghasilkan nilai rata-rata VaR sebesar minus 3141077, di mana tanda negatif menunjukkan kerugian. Dan hal ini dapat diartikan ada keyakinan sebesar 95% kerugian yang akan diderita investor tidak akan melebihi 3.111.077 US dollar dalam jangka waktu 1 hari setelah tanggal 1 Januari 2021. Dan pada perusahaan Google menghasilkan rata-rata nilai VaR sebesar minus 3210101, di mana tanda negatif menunjukkan kerugian. Yang hal ini dapat diartikan bahwa ada keyakinan sebesar 95% kerugian yang diderita investor tidak akan melebihi 3.210.101 US dollar dalam jangka waktu 1 hari setelah 1 Januari 2021. Dapat dilihat di sini pada tingkat kepercayaan 90% bahwa kerugian yang paling kecil itu dimiliki oleh perusahaan APL, dan kerugian paling besar dimiliki oleh perusahaan Meta. Nah, selanjutnya dari perhitungan risiko pada aset tunggal tadi, kita lakukan analisis untuk perhitungan risiko portofolionya. Nah, di portofolio ini kita membutuhkan langkah pertamanya, yaitu tadi pembobotan. Di mana pembobotan yang kami gunakan di sini, kami menggunakan pertimbangan nilai VaR yang sudah tadi dihasilkan dari tiap aset tunggalnya. Nilai VaR terkecil tadi berada di perusahaan APL, yaitu sebesar min 4,5%, dan yang terbesar di perusahaan Meta sebesar minus 8,5% pada tingkat kepercayaan 99%. Dan semakin kecil nilai VaR-nya, maka resiko kerugian yang diterima juga akan semakin kecil. Oleh karena itu, pembobotan yang kami lakukan di sini, perusahaan Meta memiliki pembobotan yang paling kecil dibandingkan APL dan Google. Dan untuk jenis pembobotan yang ketiga, kami ingin mengetahui apabila dilakukan sama rata bobotnya, bagaimana hasil untuk nilai VaR-nya nanti. Nah, untuk ketiga jenis pembobotan ini, kami cari terlebih dahulu parameter dan nilai return-nya, dan didapatkan parameter dan nilai returnnya seperti tabel di kanan bawah berikut. Setelah didapatkan tadi expected return dan standar deviasinya, sama seperti langkah yang ada di tadi aset tunggal, kita mencari nilai VaR-nya dengan membangkitkan data random, dan setelah itu kita cari rata-rata nilai VaR-nya, dan didapatkan rata-rata nilai VaR untuk ketiga jenis pembobotan ini seperti pada tabel berikut. Dan dapat dilihat pada layarnya, resiko terendah pada tingkat kepercayaan 99% itu berada di pembobotan jenis yang pertama, yaitu sebesar min 4,33%. Di mana pembobotan pertama ini yaitu pembobotan yang diberikan pada tiap perusahaan adalah sebesar 15% pada saham Meta, 45% pada saham APL, dan 40% pada saham GOGL. Dan hal tersebut yang menjadi pembobotan
pasti buat kami lakukan analisis portofolio selanjutnya. Dengan pembagian pembuatan tersebut didapatkan expected return dan standar deviasi, di mana ini akan menjadi parameter buat simulasi Monte Carlo buat portofolio untuk membangkitkan data random untuk perhitungan pencarian nilai value added selanjutnya. Dan didapatkan di sini expected return-nya sebesar 0,02 dan standar deviasinya 1,93%. Dan dapat dilihat pada hasil di samping bahwa rata-rata value at risk dari hasil pengulangan 1000 kali itu didapatkan nilainya pada tingkat kepercayaan 99% adalah min 4,33%. Dan tingkat kepercayaan yang paling rendah yaitu 90% menghasilkan resiko yang terendah juga sebesar minus 2,36%. Jika dana investasi awal yang kita lakukan adalah sebesar 100 juta US dollar, maka kerugian terkecil itu akan dihasilkan pada tingkat kepercayaan 90% sebesar minus 2.361.395 US dollar. Risiko kerugian dari portofolio yang dihasilkan menunjukkan nilai yang lebih kecil juga dibandingkan dari masing-masing aset, yaitu tadi yang terkecil adalah APL sebesar minus 4,5%. Nah, hasil interpretasinya adalah jika dana awal yang diinvestasikan pada portofolio yang terdiri dari 3 aset, yaitu Meta, APL, dan Google, sebesar 100 juta US dollar, maka pada tingkat kepercayaan 95% dengan 1000 kali pengulangan, menghasilkan rata-rata nilai VaR sebesar minus 3,044794, di mana tanda negatif menunjukkan kerugian. Hal ini dapat diartikan adanya keyakinan sebesar 90% bahwa kerugian yang akan diterima investor yang akan diderita investor tidak akan melebihi 3.044.794 US dollar dalam jangka waktu 1 hari setelah tanggal 1 Januari 2021. Atau dengan redaksi lain dapat dikatakan ada kemungkinan sebesar 5% kerugian investasi pada 3 aset yaitu Meta, Apple, dan Google sebesar 3.044.794 US dollar atau lebih. Nah, karena tadi sudah didapatkan bahwa nilai dari rata-rata VaR-nya merupakan VaR yang terkecil dibandingkan dari tiga aset tersebut, maka hal ini kami rasa sudah cukup sesuai untuk dilakukan pembobotan portofolionya. Maka kesimpulan dapat kami ambil dari penelitian ini adalah yang pertama, semakin besar nilai VaR yang dihasilkan, semakin tinggi persennya, maka kerugian yang akan diterima akan semakin besar. Yang kedua, semakin tinggi tingkat kepercayaan, maka resiko kerugian yang akan diterima juga akan semakin besar. Kemudian pada perhitungan value at risk aset tunggal, Meta memiliki risiko paling besar dibandingkan saham AAPL dan GOGL. Dan yang kesimpulan terakhir, pada perhitungan value at risk portofolio, nilai value at risk yang dihasilkan lebih kecil dibandingkan nilai value at risk masing-masing aset. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembobotan yang dibutuhkan itu sudah sesuai. Next. Sekian presentasi dari kami kelompok 15. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.